Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat surahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk membagikan, menebarkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kalaupun Allah murka, percayalah bahwa rahmatnya lebih besar daripada kemurkaannya. Salah satu kemurkaan Allah itu adalah bagaimana Allah mensyariatkan kepada umat akhir zaman satu syariat, yaitu ibadah puasa yang pelaksanaannya ringan bagi orang yang memiliki iman, tetapi efeknya dahsyat bagi kemuliaan manusia itu sendiri. Sehingga bagaimana mungkin kita tidak merasa bangga bertuhankan Allah. Hanya biasanya manusia itu bangga bertuhankan Allah, butuh kepada Allah, yaitu ketika mereka sudah hidup diterpa berbagai kesusahan. Semoga kita tidak dijadikan sebagai umat Muhammad yang seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap secara ruhaniyah tersambung kepada Abul Arwah, manusia yang pasti suatu saat nanti akan dicari karena kita butuh syafaat dan pertolongannya. Betapa besar cinta beliau kepada kita, sehingga di hadapan para sahabatnya waktu itu beliau pernah membanggakan bahwa akan ada umat yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat pernah GR pada waktu itu karena disangka adalah mereka. Tapi Rasulullah menyatakan bahwa bukan kalian yang aku banggakan nanti. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menjawab, nanti akan ada umat yang luar biasa, yang tempatnya jauh ke tempat kita, tidak pernah berjumpa, tetapi luar biasa mereka mencintai Rasulullah. Siapakah itu? Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, khatib tak lupa menyeru kepada semua jamaah, marilah kita pertahankan barang yang berharga bagi yang tahu di mata manusia sekaligus di mata Allah, di dunia sekaligus di akhirat. Itulah iman, Islam dan takwa. Kita lahir insya Allah dalam keadaan iman, Islam dan takwa. Kita hidup hanya untuk mempertahankan iman, Islam dan takwa. Dan jangan coba-coba kita mati meninggalkan dunia ini kecuali mati membawa iman, Islam dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, baru saja kita melewati madrasah rohani, bukti kasih sayang Allah untuk umat akhir zaman. Kasih sayang Allah ini, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan yang jika umatku tahu, maka niscaya umatku akan berharap Ramadan sepanjang tahun.
Hadisnya bisa ditemukan di beberapa kitab. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanata kullaha Ramadan." Jika sekiranya umatku tahu apa keistimewaan dan kehebatan yang ada pada bulan Ramadan, maka pasti umatku akan berharap bahwa sepanjang tahun adalah Ramadan. Jikapun kita tidak bisa berperilaku sebagaimana secara syariat yaitu Ramadan, kita puasa setiap hari karena 29 hari saja begitu penat kalau tidak dijalani dengan iman. Paling tidak secara hakikat semangat Ramadan itu jangan pernah kita tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan terutama oleh Ibnu Huzaimah, At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Jamaah rahimakumullah, hadis ini begitu dikenal. Di pesantren kitabnya sering dibaca. Salah satu sumber kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi hadis ini banyak diperdebatkan. Bahkan para ahli hadis menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak berkualitas. Sebagian dari ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini ternyata adalah hadis palsu. Padahal para ahli hadis kemudian menelisik, siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Jawabannya adalah Ibnu Huzaimah. Tetapi karena di dalam rangkaian sanadnya ada salah seorang perawi yang namanya Jarir bin Ayyub Al-Bajali yang konon katanya dia itu akhlaknya tercela, maka air susu sebelanga kena cicak sedikit, ternyata semuanya itu banyak ahli hadis yang menggugurkannya. Padahal ketika diteliti, Ibnu Huzaimah adalah orang yang tidak seceroboh meriwayatkan hadis itu. Jamaah rahimakumullah, terlepas dari perdebatan bagaimana hadis ini diperdebatkan tentang keabsahannya, tetapi kenapa sampai ada hadis yang seperti itu? Mari kita telisik secara benih hati, apa sih yang terjadi pada saat Ramadan sehingga kalaupun orang tahu ternyata Ramadan itu dirindukan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, mari kita lihat, adakah ibadah yang persiapannya diminta dari 2 bulan sebelumnya? Dari mana kita tahu? Kita sering mendengar dari mulai bulan Rajab menjelang 2 bulan lagi ke Ramadan, Rasulullah SAW itu sudah membuat doa, dan doanya itu semuanya disebarkan, meskipun tidak semua orang mengamalkannya. Padahal ini penting karena di sini ada informasi yang sangat luar biasa tentang keberhasilan Ramadan. Di dalam doa itu, di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di tempat pengajian, Ustaz mulai menyebarkan tentang doa yang sampai dibuatkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membuatkan doa kalau ada sesuatu yang tidak istimewa. Seperti halnya Allah membuat doa-doa di dalam ayat Al-Quran, kalau ayat doa itu tidak penting, Allah tidak akan membuatkan. Ini berarti ada sesuatu yang sangat penting. Apakah doa itu? Doa yang kemudian diceramahkan, didengar, tapi kemudian kita abaikan. Doanya adalah sangat jelas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doanya singkat, hanya lewat di telinga begitu saja, tapi kita tidak pernah, bahkan jarang untuk mengamalkannya sebagai persiapan untuk memasuki keberhasilan Ramadan. Lalu kita tanya, adakah ibadah yang 2 bulan sebelumnya sudah disiapkan seperti itu, sehingga ada 3 bulan yang sekaligus disatukan oleh Rasulullah atas perintah Allah? Nggak ada kecuali Ramadan. Tapi kenapa kita mengabaikannya? Tanyakan kepada diri kita sendiri, karena doa itu lewat ke telinga tetapi tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, kenapa Ramadan sampai harus dipersiapkan dari mulai bulan Rajab? Rahasianya adalah karena keberhasilan Ramadan, rahasianya ada pada bulan Rajab. Apa yang terjadi pada bulan Rajab? Isra Mi'raj. Apa yang terjadi pada Isra Mi'raj? Sholat. Kalau begitu apa kaitan antara sholat dengan puasa? Sholat kunci keberhasilan puasa. Maka jika sholatnya benar, Ramadan akan berhasil. Jika sholatnya tidak berbekas, sama
Ramadan juga meskipun sebulan penuh mungkin ditambah 10 hari lagi sampai persis seperti umat Nabi Musa puasanya 40 hari. Alhamdulillah Ramadan itu persis seperti air di atas daun talas. Cekuran sunnah celak gorong. Kajian di mana-mana. Ramadan mungkin paling lapar, tapi Ramadan itu begitu saja, lewat begitu saja, masih berbekas serangan COVID di dalam hati nurani dan memori kita daripada Ramadan. Jamaah rahimakumullah, inilah hal yang mudah-mudahan kalau Allah masih memberi kesempatan tahun depan kita untuk melaksanakan Ramadan, coba persiapkan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Rasulullah. Jangan pernah engkau anggap enteng doa yang pernah Rasulullah keluarkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu kehebatan Ramadan. Kehebatan Ramadan yang kedua, kalau kita rajin taklim, meskipun kita menjadi santri YouTubiah misalnya, meskipun kita menjadi ajengan kuliah, tapi mari coba kita lihat dengan seksama, adakah ibadah yang secara tegas Allah dan Rasulullah nyatakan bisa menghapus dosa sekaligus dosa masa lalu? Jawabannya yang tegas adalah Ramadan. Bagaimana ibadah Ramadan itu jika dilaksanakan dengan dua syarat saja, yaitu syarat yang enak terdengar di telinga tetapi tidak enak di dada, di kolbu. Apakah itu? Iman dan ihtisab. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka seluruh dosa masa lalunya dihapus oleh Allah. Pertanyaannya, apa sih masalahnya yang terkait dengan dosa? Jawabnya, jangan pernah main-main dengan dosa, karena dosa terkait dengan perilaku buruk. Kalau mau tahu bagaimana dosa itu belum terhapus, tengoklah ke dalam diri kita, lihatlah apakah perilaku burukmu masih ada. Ketika perilaku burukmu masih ada, itu pertanda bahwa dosa itu belum terhapus. Sekalipun puasa, karena Rasulullah mengisyaratkan ada puasa yang laparnya lebih dari orang lain, repotnya lebih dari orang lain, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jangankan menghapus dosa, ternyata puasanya saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jangan main-main dengan dosa? Sekali lagi, karena dosa terkait dengan perilaku burukmu. Barang siapa yang perilaku buruknya masih ada, waspada, berarti dosanya belum terhapus. Jangan main-main dengan dosa, karena dosa, mohon maaf, menghanguskan seluruh amal baik sehebat apapun amal baik orang itu. Jangan pernah bermain-main dengan dosa sekecil apapun, karena ada dosa besar yang ditumpuk karena menganggap enteng dosa-dosa kecil. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa sanggup menggelapkan kalbumu. Begitu kalbumu gelap, mohon maaf, dia akan lebih keras daripada batu yang pernah kita tampol sekalipun. Sekali waktu Rasulullah SAW pernah bertanya, ada setan, ada jin yang saat itu mungkin si setan ini lagi nganggur. Rasulullah bertanya kepada dia, saya ingin tahu dengan cara apa kamu menghancurkan umatku. Apa jawab setan? Ahlikun nas bitulub. Aku hancurkan umat Muhammad dengan berbuat dosa. Pada sela-sela itu Rasulullah langsung juga bertanya, kalau begitu apa yang bisa menghancurkan kamu? Wa ahlikuni bidzikri, kata saya. Aku bisa menghancurkan umatku sehebat apapun. Ajangan bisa jadi bajingan, pejabat bisa jadi pejahat. Dengan apa? Suruh mereka untuk berbuat dosa dengan segala macam cara. Yang penting ketika mereka berbuat dosa, saat itu juga hancur reputasinya. Tetapi engkau bertanya, apa yang bisa menghancurkan aku? Aku jawab dengan jujur karena aku tidak berani kepada engkau. Jawabannya apa? Wa ahlikuni min dzikri. Aku hanya hancur oleh zikir. Di dalam hadis lain disebut ternyata setan dan jin itu bisa pergi sama apa? Adzan dan qomat. Jadi kalau ada orang karena setan itu kan dari jin dan manusia, ngobrol dari pagi sampai zuhur di depan masjid, begitu mendengar adzan dan qomat ternyata dia meninggalkan masjid. Jangan dia. Ya Allah. Lalu setan itu hancurnya dengan apa? Dengan zikir. Makanya jangan pernah engkau anggap enteng kalimat zikir, yang kadang-kadang zikir itu hanya kita laksanakan kalau ada orang yang meninggal, disebutnya juga tahlil. Selain tahlil, tidak pernah zikir. Karena itu waspada dengan zikir, karena hanya zikir yang bisa menghancurkan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Peringatan yang kedua, jangan pernah main-main dengan dosa, karena dosa itu ternyata tidak mudah untuk dihapus.
Apakah ada penghapus dosa? Ada. Untung Allah memberitahukan di dalam Quran surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ternyata dosa itu bisa dihapus dengan amal-amal baik. Itu sebab Rasulullah SAW sampai mengingatkan kepada kita, ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan kesalahan. Kalau begitu kau berbuat salah, maka kata Rasulullah, wa'at bi'isayyi atal hasanah. Begitu kau berbuat salah, segera tutup dengan amal baik, karena itu akan menghapus dosa. Dan itu nanti dicontohkan ketika saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk ibadah haji. Pada saat ibadah haji, alhamdulillah orang-orang itu soleh segeblek apapun. Karena pada saat itu berbuat dosa sedikit saja dia kena dam. Dam itu apa? Dam itu kifarat terhadap dosa. Ketika dia menggunjing orang, dia harus membayar denda. Ketika dia memotong kuku, dia harus membayar denda. Denda itu apa? Dam. Dam itu apa? Kifarat untuk menutupi kesalahan. Karena rukun haji ada yang dilanggar. Itu sebab di sana terbebas dari dosa. Sayangnya kebiasaan ini tidak dibawa ke tanah air. Maka sampai ke tanah air, engkau menggunjing orang, engkau memfitnah orang. Pernahkah kita ini bersedekah untuk menutup kesalahan kita? Ini kesalahannya. Itu sebab jamaah haji alhamdulillah soleh di sana. Tapi ketika kembali ke tanah air, masya Allah mereka kembali kepada habitat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang pertanyaan dalam diri kita, jika dosa itu harus dengan amal soleh, mari kita pertimbangkan di akhir Ramadan ini seberapa besar kesalahan dan kelalaian kita dan seberapa besar amal soleh kita. Karena amal soleh ibarat tiket yang harus menghapus noda-noda hitam dari lapak-lapak kehidupanmu yang tercela itu, yang mungkin anak istrimu tidak tahu, dirimu tidak tahu, tapi Allah mencatatnya bahwa betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita kubur. Hanya kasih sayang Allah saja tidak membuka aib kita, sehingga kita masih menjadi manusia yang terhormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat tidak rasional ketika noda hitamnya banyak, tiketnya sedikit. Sangat tidak rasional ketika kesalahannya banyak tetapi amal solehnya sedikit. Sementara kita merindukan surga. Surga yang mana? Mungkin ini termasuk surga yang tidak dirindukan. Jamaah rahimahullah, maka dalam konteks itulah seharusnya kita merindukan Ramadan. Kenapa harus kita rindukan? Karena segala amal soleh kita, amal baik kita, asal ada iman, dia akan jadi amal soleh. Dan hebatnya di bulan Ramadan, amal soleh sekecil apapun, pahalanya dilipat gandakan. Kenapa pahalanya dilipat gandakan? Agar cuannya, agar tokennya, agar dari ibadah itu berbuat amal soleh lebih baik. Itu sebab Allah lipat gandakan. Untuk apa? Untuk menutup kesalahan-kesalahan kita. Ibadah sunnah dibayar wajib, ibadah wajib saja dilipat gandakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk tamhis. Tamhis itu adalah proses purifikasi dan penyucian diri kita dari berbagai dosa. Mau kapan lagi kalau bukan dengan Ramadan? Mau dengan cara apa lagi kalau tidak dengan Ramadan? Karena ketika ingin berbuat baik, tanya kepada diri kita. Standarnya adalah ketika kita mensedekahkan uang. Ketika kotak amal jariah itu lewat, di dalam saku kita berderet uang yang berwarna-warni. Hanya sedikit orang yang ketika mengeluarkan yang merah warnanya, uang itu langsung masuk kotak. Rata-rata kita pilih dulu dari segi warna. Maka warna yang terakhir itulah yang sering masuk kepada kotak. Lalu yang kita banggakan apa? Sedekah juga uangnya yang paling kecil. Mungkin ada orang yang menyatakan bahwa aku membanggakan sholat. Hidupmu berapa jam sehari? Sholatmu hanya 17 rakaat. Berapa lama yang terkhusyuk sholat Anda? Mungkin sholat isya, duhur dan asar yang jumlahnya 4 rakaat. Tetapi berapa lama 4 rakaat itu? Sampai masuk rekor muri dalam hidupmu bahwa sholat itu adalah sholat yang terkhusyuk yang terlama. Masya Allah, kalau 1 rakaat saja 1 menit, maka mungkin kita mengakumulasi ibadah yang kita banggakan sebagai bekal untuk masuk surga itu adalah sholat mungkin hanya 17 menit. Hidupmu sehari berapa? Itu yang akan kita banggakan. Belum lagi sholatnya tidak diterima orang. Karena ada tanda-tanda orang yang sholatnya tidak pernah diterima. Badan ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Meskipun jidahmu hitam, belum tentu sampai kepada Allah. Apa
dia paling hebat sholatnya, tapi kolbunya tidak pernah terbawa. Sholat macam apa itu? Makanya sholat itu ada yang diterima, ada yang tidak. Bahkan ada sholat yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Sholat apakah itu? Fawailul lil musallin. Itulah orang yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Itulah sholat yang yura'un. Sholat yang sedikit saja nilainya ingin dilihat oleh manusia. Mana sholat yang diterima? Jamaah rahimahumullah, mohon maaf kalau begitu. Bagaimana pada saat Ramadan? Masya Allah, sholat sunnah 2 rakaat saja dihargai sangat luar biasa oleh Allah. Bagaimana kalau itu terlewat? Karena kita berbagai kesibukan yang selalu kita jadikan alasan di hadapan Ilahi. Jangan kecil hati Muhammad, umatmu. Aku beri satu saat yang ketika dia beribadah pada detik itu, maka nilainya khairun min alfi syahrin. Detik itu dia beribadah, dia akan beribadah sama dengan 1000 bulan. Yang kalau dikonversi 1000 tahun, kalau misalnya dikonversi 1000 bulan itu kepada hitungan kita, dikonversi kepada umur, maka khairun min alfi syahrin itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ibadah macam apa yang ketika sedetik saja ibadah konversi nilainya di hadapan Allah seperti itu? 1 rakaat pada saat Lailatul Qadar itu ternyata bernilai 83 tahun 4 bulan. 1 huruf Bapak baca dari Al-Quran pada detik itu nilainya adalah 83 tahun 4 bulan. Kapan lagi kalau bukan Ramadan? Makanya kenapa Ramadan ini kok disia-siakan? Jamaah rahimahumullah, maka itulah salah satu kehebatan percikan dari Ramadan. Kalau begitu, apa amalan penghapus inti daripada penghapus dosa? Ada 3 kalau kita lihat. Pertama, puasa. Tetapi habis tentang puasa di bulan Ramadan itu lengkap. Orang mohon maaf terbebas, terjaga dari dosa siang hari karena hadis ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu siang hari. Kalau orang bertanya, wajar orang tidak berbuat dosa siang hari karena dia sedang tidak makan. Apakah malam harinya ada tempat pengampunan dosa? Ada, habisnya sama, redaksinya yang berbeda. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau siang dia tidak berbuat dosa, wajar karena perutnya lapar. Tetapi kalau malam hanya cukup qoma yaqumu qiyaman. Qiyamul lail yang ternyata itu pun diturunkan derajatnya menjadi tarawih. Ternyata malam juga disiapkan oleh Allah untuk bagaimana dosa-dosanya itu tetap terhapus. Tetapi kalau kita lihat inti dari dihapusnya dosa adalah resultasi dari puasa itu. Apakah itu? Takwa. Itu sebab maka ujung dari Ramadan ini tinggal cek apakah takwa ada pada diri kita. Karena inti amal baik yang menghapus dosa-dosa kita adalah takwa. Lihat misalnya Quran surat At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atan wa yu'ti lahu ajran 'azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atan, Allah menghapus, Allah menutup segala perbuatan busuknya dan beritakan kepada dia bahwa dia dapat pahala yang besar. Kapan? Ramadan. Jika apa? Jika takwa. Dan takwa adalah ujung dari Ramadan. Karena itu mari kita pertanyakan, kalau begitu adakah sedikit saja profil takwa yang sudah ada di dalam diri kita? Tentu kita bertanya. Karena kalau kajian hanya dengan definisi, gampang. Yang susah itu adalah bagaimana kajian ini memperlihatkan apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Jamaah rahimahumullah, sesungguhnya ciri orang yang bertakwa adalah perilaku ketika kita sedang dalam keadaan puasa. Itulah sosok profil orang yang bertakwa. Jadi orang seperti apa orang yang bertakwa? Aku tinggalin kelakuan orang berpuasa. Itulah profil orang yang bertakwa. Itu yang harus kita bahas 11 bulan ke depan meskipun kita terpuruk jika kita wajib. Apa ciri orang yang bertakwa? Itulah perilaku orang yang berpuasa. Ciri yang pertama, orang yang sedang berpuasa tidak pernah kasihan untuk bangun malam. Maka ada perintah. Apa perintahnya? Sahur. Sahur itu bangun lebih awal, sepertiga malam. Karena hadis qudsi menyebut bahwa diibaratkan pada detik-detik itu Allah yang menantang manusia. Sok manis naik para rentan awal kain. Pada saat-saat yang lain Allah tidak membuka gate itu, tapi pada sepertiga malam sahur, sahur, sahur. Sampai di dalam keterangan yang lain, wa man talabal ulya sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan dunia, bangun tengah malam, itulah sahur.
orang yang puasa makannya tidak pernah lebih dari 2 kali. Itu pun pada batas waktu yang sudah ditentukan. Sekalipun makanan halal ada di hadapan dirinya, kalau belum waktunya dia tidak berani menyangka. Makannya 2 kali. Ternyata ada penelitian dari WHO, orang yang makannya 2 kali berbeda kepanjangan usianya dengan orang yang makannya 3 kali. Tidak terkait dengan puasa. Orang yang makannya 2 kali, usia harapan hidupnya lebih panjang. Orang yang makannya 3 kali, mohon maaf jangan kencang-kencang, ternyata cepat mati. Kenapa? Karena kalau kita makan 3 kali, mohon maaf, lambungnya itu tidak pernah ada waktu untuk merecovery. Tapi orang yang makannya 2 kali, ada 4 jam, lambungnya itu untuk recovery, sehingga lambungnya dalam keadaan yang hebat, dalam keadaan yang fresh. Itu sebab orang yang makannya 3 kali pasti penyakitnya banyak, dari penyakit lambung dan seterusnya. Tapi yang makan 2 kali, teliti di seluruh dunia, ternyata mereka usianya panjang dan mereka sehat-sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi orang yang bertakwa, itulah orang yang berpuasa. Pada saat kita puasa ada perasaan aneh, itulah cita rasa ilahiyah yang disematkan kepada umat Muhammad. Apakah itu ibadah yang wajib luar biasa, ibadah yang sunnah pun? Ketika kita merasa ketinggalan ibadah sunnah, nah ada rasa lebar. Di bulan yang lain kagak ada rasa malu, jangan dari ibadah sunnah, ibadah wajib kita tinggalkan. Nah di bulan puasa muntah tarawih asal bar, baca Quran asal bar, puasa dibatalkan asal bar. Itu seharusnya yang kita bawa 11 bulan ke depan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah orang yang berpuasa, yang amal solehnya lebih banyak daripada harap jadahnya. Susah-susah kita mencari definisi takwa. Semoga beberapa kebiasaan kita Ramadan nempel di kita, terbawa 11 bulan ke depan. Meskipun makannya mungkin kembali kepada kebiasaan kita yang disebut al-futur, makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada makan yang seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun begitu, ada yang harus kita waspadai. Ternyata ujung puasa itu yaitu takwa. Allah menggunakan kata litaroji. Litaroji itu dengan ciri kalimat la'ala. Kalau la'ala, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, tidak ada jaminan. Sugan pejabat mau pasti takwa, sugan kiai mau pasti takwa, sugan enak cacar bicahan takwa. Tidak, siapapun bisa. Karena itulah Allah. Kalau la'ala, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, siapapun punya kesempatan dan siapapun bisa tidak dapat takwa itu. Jamaah rahimakumullah, pantas di ujung Ramadan saya ingatkan kembali, ada doa yang sering kita baca di sholat tarawih. Apakah itu? Doa kabilin. Doa kabilin kalau kita renungkan mengisyaratkan kepada kita bahwa di ujung puasa hanya akan ada 2 kelompok manusia itu saja. Kita termasuk yang mana? Jangan tanya kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri. Doanya itu kan sering kita baca. Bagaimana di ujung doa itu? Allahumma ja'alna fi hadhil lailati syarifatil mubarakati minas su'adatil maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Itu isyarat bahwa di ujung Ramadan itu hanya ada 2. Satu kelompok su'adatil maqbulin, yang satu lagi adalah asqiya'il mardudin. Siapakah kelompok su'adatil maqbulin? Itulah orang-orang yang berbahagia karena seluruh jerih dan juangnya, keringatnya, capeknya, lelahnya di bulan Ramadan ternyata dicatat sebagai ibadah dan diterima oleh Allah karena sesuai pesanan Allah. Yang kedua adalah asqiya'il mardudin. Asqiya'il mardudin adalah orang yang segala jerih dan juangnya di bulan Ramadan, asam solehna, asam tukang sodako, asam panggobarna, asam panggetol, tarawih terkaliwat, maca Quran ting sabara juz, batur maca tamat, manehna mah punten usaha maca lagi gacan-gacan ting pikeun ka ting 10 kali tamat sapoe. Tapi di mata Allah itu ditolak. Itulah orang yang rugi. Kita masuk yang mana? Wallahu a'lam. Meskipun begitu, mudah-mudahan kita masuk kepada orang yang makbulin. Makbulin itu apa? Segala ibadahnya diterima. Apakah ada cirinya orang yang ibadahnya diterima sehingga menjadi kelompok su'adail makbulin? Ada, kata Imam Nawawi. Ciri ibadah yang makbul itu adalah setelah selesai melaksanakan ibadah itu sanggup memberi dampak yang nyata dalam akhlak kehidupan sehari-hari setelah ibadah itu dilaksanakan. Dari sini kita bisa tahu ngukur keberhasilan Ramadan bukan hari ini loh. Ngukur keberhasilan Ramadan kita lihat setelah Ramadan ini, apalagi 11 bulan ke depan. Adakah percikan nur dari Ramadan itu terselip di dalam akhlak dan perilaku kita sehingga menjadi akhlak yang baik.
baheula tukang ngomongkeun batur ayeuna mah diganti ku ngomongkeun kahadean batur. Baheula mah jadi jelema barangasa ayeuna mah barangasa teh kana ibadah. Baheula menjadi orang yang terhadap Allah itu lalai, hanya mendekati Allah ketika dia dalam keadaan susah saja. Sekarang mah sudah tahu bahwa ternyata Allah banyak menolong kita dalam keadaan susah jika kita sering banyak mengingat Allah di dalam keadaan mudah. Jamaah rahimakumullah, kalau misalnya kita sudah sampai ke situ, maka kita sering mendengar, tuh lihat di gadget Bapak, tuh lihat di kiriman-kiriman surat selamat Idul Fitri, selalu tersering doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siapana wa siapaku, taqabbal ya karim. Itu doa untuk mengokohkan semoga segala jerih dan juang kita makbul sehingga kita menjadi su'adail makbulin. Bagaimana kalau ucapan yang minal aidin wa faidin? Itu adalah ucapan yang pernah dipakai untuk menyambut orang-orang yang baru pulang dari perang. Waktu dipakai itu orang-orang yang baru, karena kita juga sudah pulang dari perang. Perang apa? Jihad melawan hawa nafsu. Maka kita selalu disebut minal aidin wal faidin. Alhamdulillah menjadi orang yang kembali lagi karena tidak mati di medan juang. Banyak saudara-saudara kita yang tergeletak mati di medan juang puasa. Mana? Lihat di pinggir jalan. Kita tidak tahu, mudah-mudahan itu adalah orang-orang yang karena kecapean. Itu adalah orang-orang yang diampunkan oleh Allah untuk membatalkan puasa. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang begitu mudahnya membatalkan puasa, sementara mereka ingin masuk kepada surganya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sekarang masa-masa yang luar biasa itu berakhir pada hari ini. Bagaimana kita cara menjaga 11 bulan ke depan? Ya Allah, untuk ada riwayat hadis Imam Muslim. Riwayat hadis ini mengatakan jika Ramadan kita itu banyak yang pokok, hadis ini mengatakan man shoma Ramadan tsumma asba'ahu sitan min Syawal kana masyamin dahri. Barang siapa tahu Ramadannya pokok, apalagi ibu-ibu banyak yang kurang, lupa biasanya baru akhir tahun yang akan datang dia akan mengkodoknya. Mohon maaf, dahulukan kodokmu, karena itu perintah dari Al-Quran yang ayatnya saya bacakan tadi. Apakah itu? Tadi ayatnya dibacakan. Apakah itu? Ternyata wa tukmilul iddata, sempurnakan dulu hutangmu. Kemarin itu 1 bulan, lamanya 29 hari, kopong 1 minggu, bayar dulu itu, jangan kau anggap enteng. Bagaimana kalau di tengah jalan kamu mati itu belum terbayar? Kenapa? Karena ada ini, ada amalan yang ringan. Kita puasa dari bulan Syawal, silahkan mau berturut-turut boleh, atau mau kita ambil yang penting 6 hari, maka jika itu dilaksanakan, karena kasyamin dahri, itu persis seperti orang yang energinya puasa untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana Allah tidak Rahman dan Rahim? Tinggal tanya kepada diri kita, seberapa besar kita membutuhkan Allah. Butuhkan Allah, Allah akan butuh kepada kita. Dalam arti kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Dahulukan Allah, Allah mendahulukan kita. Jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Barakallahu li wa lakum.